Dalam kisah kali ini, saya akan menceritakan tentang pertarungan hebat antara Mantir Ampong, salah satu panglima Dayak Kalimantan yang gagah perkasa, melawan Ki Jagaraksa, seorang jawara sekaligus petapa sakti yang berasal dari tanah Baduy Banten. Namun, sebelum masuk ke inti ceritanya, mari terlebih dahulu kita mengetahui asal mula perkara sebelum kejadian. Dahulu kala, di tanah Kalimantan yang hijau dan belum terjamah tangan dunia, berdirilah sebuah negeri adat besar yang tersembunyi di balik kabut dan rimba raya. Di sanalah hidup sebuah suku tua yang dikenal sebagai suku Dayak Hanyut, suku yang menjaga keselarasan antara manusia dan alam, antara roh bumi dan langit. Di tengah hamparan hutan itu, berdirilah balai besar dari kayu ulin tua, tempat berkumpulnya para tetua dan penjaga adat. Di sanalah bersemayam sang pemimpin besar, suku itu yang bernama Sri Paduka Lubis, kepala suku yang arif dan disegani. Ia memerintah bukan dengan kekuatan, melainkan dengan kebijaksanaan hati, dan setiap kata yang keluar dari bibirnya menjadi hukum yang ditaati seluruh warga suku. Di bawah kepemimpinannya, tanah itu menjadi makmur. Ia membawa sukunya hidup dalam keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Sri Paduka Lubis memiliki seorang putri tunggal yang bernama Nyi Risa Bungai, bunga desa yang menjadi kebanggaan seluruh kaum Dayak. Banyak yang percaya kelak dialah yang akan menggantikan sang ayah memimpin negeri hutan itu. Namun dalam semua kedamaian itu, langit seolah sedang menyiapkan takdir lain. Pada suatu malam, Nyi Risa Bungai bermimpi. Dalam mimpinya, ia berjalan di atas tanah bercahaya, melewati lembah dan gunung, hingga tiba di sebuah hutan yang tidak dikenalnya. Di tengah hutan itu tumbuh sebatang bunga berkelopak 7 warna, memancarkan sinar seperti matahari kecil, dan dari balik kabut muncul sosok-sosok leluhur berselendang cahaya. Mereka berbisik lembut, "Wahai darah suci Dayak, ketahuilah, di tanah jauh yang bernama Banten, di hutan sakral yang dihuni suku Baduy, tumbuh bunga yang dinamai Kembang Jaya Kusuma. Barang siapa memakannya, maka mereka akan hidup panjang, awet muda, dan kekuatannya tiada tertandingi." Seketika, Nyi Risa tersentak dari tidurnya. Mimpi itu begitu nyata, seolah pesan yang dikirimkan dari dunia lain. Keesokan paginya, ia bergegas menghadap sang ayah dan menceritakan semuanya. Sri Paduka Lubis mendengarkan dengan wajah serius. Ia tahu, mimpi bagi kaum Dayak bukan sekadar bunga tidur, melainkan sebuah pertanda dari para leluhur. Sore itu, gong besar ditabuh 3 kali. Seluruh petinggi suku, para penasehat, tabib, peramal, dan panglima perang dipanggil untuk berkumpul di balai